Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun tempat berada, insya Allah pada hari ini saya akan menyampaikan pengalaman pribadi ya di Pekam Pinsan itu. Sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu ada 3 kejadian. Nah ini kejadian lain juga ini. Alhamdulillah yang pingsan ini kasusnya ya beda-beda ini, beda-beda. Jadi bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Nah kasus ini juga unik nih ya. Ada pasien datang nih ya. Saya pas pulang ke Asmundoyong ya, tanah kelahiran saya di Pemalang. Saya pulang, kemudian ada tetangga ini, ada tetangga, terus saya tahu saya ada, terus dia datang, terus intinya adalah pengen dibekam. Begitu saya diagnosa semuanya, oke, ya energinya cukup, lidahnya juga merah, tidak ada indikasi kurang darah, ya istilahnya juga cukup itu. Cuman ada satu kasus nih, ada satu kasus dia ada penyakit bawaan, memang kalau pas lagi mikir apa, kadangkala penyakit gangguan persarapan itu datang ya dia langsung pingsan, baik kondisi duduk, kadangkala kondisi pas lagi tiduran kayak gitu. Nah, karena ada penyakit bawaan itu, ya saya nasihati ya gimana kalau pas lagi dibekam itu kok nanti eh, keluhan itu datang, penyakit bawaan itu dia karena pengen sembuh ya, pengen sembuh, maka dia ya intinya ndak apa-apa, dia bilang ndak apa-apa, saya juga sudah siap. Andai kata lagi dibekam terus saya pas ini sakit bawaan itu datang ya pingsan ndak apa-apa. Nah karena dia mau, terus dia juga yang meminta, akhirnya saya juga melakukan bekam. Nah karena kehati-hatian saya ya saya posisinya ya posisi dia bekam itu tiduran. Kalau yang sebelum-sebelum kan dia posisinya kan duduk ya, duduk, karena saya lihat itu cukup sih energinya. Tapi yang kasus ini karena ada penyakit bawahan terutama gangguan saraf ini, hanya saya sarankan untuk tiduran, jadi tengkurap ya, tengkurap, kemudian saya lakukan saya bekam bagian kepalanya. Nah, terus masuk ke sedotan, mungkin sedotan keduanya ini ya, jadi sudah terlampaui yang satu ya. Jadi pertama kan dikop dulu ya, nanti baru dilepas kan dilukai, dikop lagi, darah udah keluar, nanti kan diulang ya untuk finishing itu lah. Ini yang untuk finishing itu, nah nyeri yang persarapan itu dia datang terus langsung kayak udah sadar beberapa saat itu, aduh, karena ya saya ndak grogi banget sih, tapi kok agak makin lama kok makin agak grogi, karena ini kasusnya agak beda sih ya. Kalau yang lain-lain kan dia pingsan karena sebelumnya ndak pernah ya. Nah, jadi begitu dia bekam pingsan kan saya bisa senyum dan ketawa lah. Tapi kalau ini kan dia begitu pas datang beberapa menit ini agak agak lama ini ya. Nggak sadar-sadar lah, kan saya kira waduh sudah saya pijet untuk membangunkan pingsan, menyadarkan pingsan kok belum belum sadar juga, agak grogi sih, agak grogi memang. Karena ya nanti ingetnya aduh nanti kalau kebablasan gimana ya gitu. Itu pasti naluriah ya, artinya naluri alami ya. Pasti orang punya perasaan seperti itu. Nah, alhamdulillah ya, akhirnya beberapa saat, beberapa menit, saya dari keraguan tadi ya, jadi ada sedikit ketakutan yang muncul, tapi alhamdulillah dia akhirnya sadar, si Uman. Semuanya sudah saya lepas semuanya. Nah, ini pelajaran ya. Dari indikasi ini karena dia ada penyakit bawaan, terutama ada gangguan persarafan, baiknya ini ya, ya, ini walaupun pasiennya itu meminta, ya barangkali mengalami seperti saya, akhirnya terpaksa saya pegang karena permintaan dari klien, dan dia sanggup dan tidak mengapa katanya kalau pasien itu pingsan. Nah, tapi saran saya baiknya Anda sekalian praktisi bekam kalau ada kasus gangguan persarapan yang memang dia biasa pingsan, ya kan, maka untuk dia minta dibekam
itu dihindari. Karena muncul, saya juga muncul ketakutan ketika ada sedikit ketakutan ya. Itu ketika ada beberapa menit itu agak lama dia tidak siuman atau tidak sadar dari pingsannya. Padahal dia masih dibekam. Nah, mudah-mudahan pengalaman yang keempat ini bisa untuk pelajaran bagi kita semua. Jadi kalau gangguan persarapan bukan karena sumbatan, bukan karena stagnasi darah di otak, karena ini adalah gangguan persarapan lain, entah itu dia ada saraf yang putus atau saraf yang lemah di bagian tertentu ya, di motoriknya atau yang mananya, maka baiknya ya kita arahkan ke ramuan saja yang fokus ke berbenah terhadap gangguan persarapan. Insyaallah demikian, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.